Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, masih semangat ya. Baik, hari ini kita akan belajar ya mata pelajaran ekonomi. Berarti itu nggak salah kelas ya? Tidak. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali bersama dengan berdoa ya. Seperti biasa, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa untuk agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum dimulai pembelajaran, ya seperti biasa ibu juga akan mengecek kehadiran, ya, melakukan persepsi apakah hari ini ada yang tidak masuk atau tidak. Ibu cek satu persatu, gitu ya. Abudin, ada. Adetia Widya. Baik, untuk selanjutnya ya kita hari ini akan mengadakan pembelajaran ekonomi. Sebelumnya mohon izin Ibu untuk menampilkan media. Ya, untuk khusus hari ini ya, tujuan pembelajarannya nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, jadi berbasis pada masalah ya, atau kalian nanti akan menemukan sendiri, kemudian dibantu juga dengan metode diskusi serta tanya jawab. Diharapkan kalian nanti mampu ya menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dan cara mengatasinya ya. Itu untuk pengetahuannya, untuk keterampilannya kalian diharapkan dapat menyajikan hasil analisis permasalahan ya melalui presentasi. Jadi nanti kalian akan berkelompok, kemudian masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Seperti itu ya gambaran pembelajaran kita pada hari ini. Masih ingatkah kalian tentang pembelajaran yang sebelumnya, materi yang sebelumnya? Ada yang mau mengungkapkan? Ya, Materi sebelumnya mengenai konsep ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kontrak kerja. Syarat mencari kerja atau dapat disebut juga sebagai peluang kerja. Oke, terima kasih dokternya. Jelas ya, bukan gambar ilustrasi. Yang kedua ini adalah gambarnya ini ilustrasinya mengandung angka-angka ya, mengandung grafis. Ini Ibu jelaskan sedikit. Bagian yang di sebelah kanannya ini adalah hasil sensus penduduk 2020 ya, kebetulan datanya 2020 gitu ya, yang sudah rilis hasil sensus 2020. Yang di sini paling atas nih kelihatan apa di sini? Jumlah penduduk. Dari ketiga gambar yang pertama tadi dan gambar yang kedua atau ilustrasi grafis yang kedua ini, ada yang mau berpendapat atau tidak? Saya bahwa telah terjadi permasalahan karena antara harapan dan kenyataan di lapangan tidak sesuai. Harapan setelah lulus sekolah dapat bekerja, namun banyak karyawan yang terkena PHK. Oke, terima kasih ya, jawaban Suti tadi cukup lugas ya. Data yang Ibu tampilkan di depan, ada permasalahan tidak sesuai antara yang mencari kerja ya dengan lapangan pekerjaan yang ada di lapangan. Dulu karena itu nanti akan kalian perjelas
di diskusi. Ya, perlu diingat lagi bahwa hari ini kita khusus membahas mengenai permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia dan cara mengatasinya. Ya. COVID-19, ya pastinya semua kalangan sudah tidak asing lagi ya dengannya. Seperti yang kita ketahui, pembatasan aktivitas masyarakat seperti yang menjadi penghalang. Ya, ini tadi videonya akan dijadikan bahan sebagai diskusi kalian ya mengenai berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dan cara mengatasinya. Ya. Nah, ya. Video sudah ditampilkan, sudah ada gambaran sedikit tadi dari Ibu. Sebagai bahan dari diskusi kalian untuk mempermudah kalian ya, Ibu sudah membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, LKPD-nya itu sudah Ibu kalian mengerjakan melalui sekarang Ibu minta ke kalian untuk membentuk kelompok ya, membentuk kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari, karena ini jumlahnya 38 ya, ada beberapa siswa yang tidak masuk juga, jadi mungkin nanti ada yang 4, ada yang 5 dalam satu kelompok. Nanti di dalam link tersebut ya akan muncul lembar kerja tampilannya seperti yang ada di depan. Nanti supaya lebih mudah, kalian lebih efektif dan efisien di dalam kelompok, silakan membagi-bagi siswa yang ada dalam kelompok itu untuk bertanggung jawab terhadap satu permasalahan. Paham? Paham cara mengerjakannya? Baik, Ibu berikan waktu 15 menit kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan dimulai ya. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1. Nanti kelompok itu ya. Berarti kelompoknya Sarah terlebih dahulu ya. Sarah, kelompok berapa nih? Kelompok 4. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Lasehan dan saya dari kelompok 4 dan untuk anggotanya berisikan 5 orang yaitu Ganes Jaji, Ilham Setiawan, Pasianana dan Biasa Siang. Untuk itu di sini saya punya saya di sini akan presentasi tentang mengenai ketenagakerjaan. Pertama, untuk soalnya identifikasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk jawabannya, permasalahan ketenagakerjaan kelompok pengusaha kerjaan sedikit, sedangkan para pelamar pekerjaannya lebih besar. Kemudian jumlah pengangguran lebih banyak dibandingkan para pengusaha dan mutu kerja yang relatif rendah yang membuat persebaran tenaga kerja tidak merata. Kemudian kedua, analisis peran pemerintah terhadap permasalahan tenaga kerjaan. Peran pemerintah terhadap permasalahan tenaga kerjaan jalan. Kemudian kelima, analisis peran kita sebagai individu dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kerja dengan cara memberikan pengarahan dan juga menggali kemampuan dalam demikian dari ada yang ditanyakan seputar terkait dengan ketenagakerjaan. Silakan. Ayo, ada yang mau bertanya dari presentasi kelompok 4? Silakan. Bisa bertanya. Ya, dari kelompok namanya siapa? Dari kelompok berapa ya? Dari kelompok nama Desi Fadila dari kelompok 2. Desi Fadila dari kelompok 2. Silakan. Cara apakah yang paling tepat diterapkan untuk mengatasi pengangguran di saat kondisi ekonomi seperti sekarang? Contohnya mengadakan barang-barang yang bisa digunakan untuk dijual kembali atau enggak mungkin dengan cara barang-barang yang bisa digunakan. Gimana? Jawabannya cukup jelas. Terima kasih. Bertanya, dari
2025. Kira-kira upaya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia? Bisa dengan membuka peluang pekerjaan kepada pemerintah lainnya atau mungkin dengan cara menjawab pendidikan dalam kurikulum maupun juga. Oke, tadi sudah terjawab. Gimana Supri? Oke, terus untuk kelompok A. Selanjutnya akan tentang ibu nilai, dan untuk nilai keterampilannya sudah dinilai tadi sepanjang perjalanan diskusi. Ya, tadi ada muncul beberapa pertanyaan, ya. Bagaimana tadi cara mengatasi pengangguran di kondisi ya repot ya. Ibu tadi gambarkan harga BBM naik, harga bahan pokok naik dan lain sebagainya. Gimana sih caranya untuk mengantisipasi atau mengatasi sudah tepat ya? Ibu tambahkan sedikit, jadi mungkin yang mau disampaikan itu tadi adalah dengan membuka wirausaha. Jadi mengubah mungkin ya mindset orang-orang bahwa setelah lulus saya tidak hanya bisa bekerja saja, gitu, tetapi saya bisa membuat peluang kerja. Jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Kemudian upaya lainnya juga bisa dengan kalau kemarin karena kasusnya pandemi ya banyak pengangguran, itu pemerintah memberikan bantuan sosial seperti yang ada di video yang selanjutnya. Ibu akan menampilkan, kita akan bermain game. Kalau tadi speaking sedikit, ini sebagai evaluasi ya. Ibu akan menampilkan, kalian pernah mengerjakan soal manusia? Muncul? Oh, nomor 1 Rohini. Jawaban nomor 1 betul, disusul oleh Ariansa dan Salira. Ya, baik. Kita lihat nanti langsung real time ya, real time siapa yang mendapat nilai paling tinggi. Rohini di nomor 2 disusul oleh Ariansa. Wah, Sarah langsung ke peringkat 1 ya. Sudah, ternyata dimenangkan oleh Agus. Kemudian yang terakhir ya, karena ini waktunya sudah selesai juga, sudah selesai. Ibu ingin memberikan kesempatan kepada kalian, apakah ada yang mau membuat kesimpulan ya terhadap pembelajaran hari ini? Silakan. Oh boleh, silakan Supri. Sambil berdiri nggak apa-apa. Dari pembelajaran ini diperoleh kesimpulan antara lain permasalahan terkait tenaga kerjaan Indonesia, yaitu yang pertama tingkat pengangguran yang cukup tinggi, yang kedua kesempatan atau peluang kerja yang kurang dan tidak merata, yang ketiga tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang masih rendah, keempat jumlah angkatan kerja tinggi dan kurang merata pelatihan. Untuk swasta turut membantu pemerintah dan memperluas kesempatan kerja dan pemerataan lapangan pekerjaan, dan untuk pribadi secara aktif meningkatkan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Baik, kesimpulannya sangat lugas ya. Kita kasih aplaus untuk Supri. Kesimpulannya Ibu mungkin menambahkan dari hari ini melalui metode diskusi tadi adalah mengenai berbagai permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia dan cara mengatasinya. Permasalahannya tadi banyak yang muncul ya. Salah satunya itu adalah pengangguran, kemudian adanya keterampilan atau pendidikan tenaga kerja. Setelah kita kesimpulan, kita coba Ibu akan melakukan sedikit refleksi. Ada 2 pertanyaan di sini. Manfaat apa yang kalian peroleh dari proses pembelajaran hari ini? Nanti Ibu minta, karena waktunya sudah habis ya, Ibu minta dituliskan di selembar kertas saja untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Kemudian ada saran apa yang dapat kalian berikan untuk kekurangan pembelajaran pada hari sekarangnya apa? Dan yang terakhir ya, di pertemuan selanjutnya silakan manfaatkan Google Classroom ya. Google Classroom-nya untuk mempelajari mata pelajaran materi selanjutnya, yaitu mengenai indeks harga dan inflasi. Untuk
kembali juga dengan doa supaya pembelajaran pada hari ini bisa bermakna dan bisa memberikan hasil positif untuk kalian dan untuk ibu juga. Silakan kepada KM lagi, ibu minta bantuannya untuk memimpin doa. Mengakhiri kegiatan pembelajaran ekonomi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti kelas dengan baik hari ini. Kita berikan aplaus.